Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, pada hari ini kita akan membicarakan berkenaan dengan jihad dengan pena. Sehubungan dengan perang jasmania, Hadrat Masih Maud alaihissalam wa Imam Mahdi, pendiri Ahmadiyah, telah menyampaikan beberapa sabda berkenaan dengan jihad tulisan, yakni pena dilawan dengan pena. Berhubungan dengan perang jasmania, beliau telah bersabda, memang betul bahwa kepada Islam telah diberikan dua macam kekuatan untuk berperang. Pertama, kekuatan yang telah digunakan pertahanan dan pembalasan, yakni ketika orang-orang musyrik Arab mengacau dan menyakiti, maka 1.000 orang mukmin telah memperlihatkan keberanian mereka melawan 100.000 orang kafir. Dan dalam setiap ujian, mereka telah memperlihatkan bukti kekuatan serta keberanian yang suci tersebut. Namun zaman itu telah berlalu. Hal ini terdapat di dalam Malpujat jilid 1 halaman 57 sampai dengan 58. Di lain tempat beliau menyampaikan, sekarang ini adalah masa aman dan damai, dan kita mendapatkan segala macam kemudahan serta ketentraman. Dengan bebas setiap orang dapat menyebarluaskan dan menabligkan atau menyampaikan agamanya serta mengamalkan hukum-hukum agamanya. Lalu Islam yang merupakan pendukung sejati bagi kedamaian, bahkan pada hakikatnya hanya Islamlah yang menebarkan kedamaian, keselamatan, kerukunan. Bagaimana mungkin pada zaman damai dan kebebasan ini dapat menyukai upaya-upaya untuk memperlihatkan contoh yang pertama, yaitu perang secara jasmania. Jadi pada masa sekarang ini yang dituntut adalah contoh kedua, yakni peperangan rohani. Hal ini dapat dilihat di dalam Malpujat jilid 1 halaman 58. Lalu beliau bersabda juga, pada masa permulaan Islam timbul kebutuhan untuk melakukan peperangan pembelaan diri dan peperangan jasmania. Sebabnya adalah para penghimbau ke arah Islam pada masa-masa itu tidak dijawab dengan dalil-dalil maupun argumentasi, melainkan dijawab dengan pedang. Oleh karena itu tidak ada cara lain kecuali terpaksa menggunakan pedang juga. Hal ini dalam Malpujat jilid 1 halaman 58 sampai dengan 59. Beliau juga menyampaikan bahwa saat ini yang dibutuhkan adalah pahamilah dengan seyakin-yakinnya, bukanlah pedang, melainkan pena. Para penentang kita telah menaburkan kebimbangan-kebimbangan mengenai Islam, dan dari sudut pandang berbagai ilmu pengetahuan, mereka ingin menyerang agama sejati Allah Ta'ala.
Allah Ta'ala telah menggerakkan saya untuk mengenakan senjata pena, lalu turun di medan pertempuran pengetahuan dan kemajuan ilmiah ini. Dan saya supaya juga memperlihatkan hebatnya keberanian rohani serta kekuatan batiniah yang dimiliki oleh Islam. Malpujat jilid 1 halaman 59 sampai dengan 60. Para pendengar Pelita Ilahi yang dirahmati Ilahi, jihad melalui tulisan atau tadi dikatakan pena dilawan dengan pena. Sekarang saya telah menyadari bahwa Jepang telah condong kepada Islam. Oleh karena itu harus segera disusun buku tentang Islam yang sangat komprehensif. Buku ini harus berisi segala informasi tentang Islam. Seperti halnya ketika seseorang menjelaskan tentang ciri-ciri seorang manusia, dari ujung rambut sampai ujung kaki, seperti sosoknya. Buku itu pun harus memuat segala hal baik dari Islam. Seluruh aspek ajarannya perlu didiskusikan. Buku itu pun harus memuat segala hasil dari ajaran Islam dan buah-buah yang dihasilkan darinya. Akhlak Islam harus dituliskan pada bab khusus dan di dalamnya harus dijelaskan perbandingan dengan akhlak moral yang disajikan oleh agama lain. Saya pikir sangatlah penting untuk mencetak buku semacam ini, sehingga orang yang menganggap haji sebagai kewajiban harus mengeluarkan uang untuk berhaji, maka menabung untuk mencetak buku ini pun sama pentingnya. Hal ini dapat dianggap sebagai jihad Islami. Suatu ketika Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terpaksa melaksanakan sholat 5 waktu sekaligus disebabkan perang. Kini jihad dengan menggunakan pena, bukan dengan pedang yang harus digalakkan. Itulah sebabnya sekarang merupakan waktu bagi kita untuk memperlihatkan keberanian dan berkorban harta serta waktu. Kalian harus memahami bahwa saat ini bukan waktunya pergi ke medan perang untuk tujuan agama. Peperangan yang terjadi di masa hidup Nabi Muhammad Rasulullah SAW tidak dimaksudkan untuk mengislamkan orang-orang kafir secara paksa. Peperangan itu dilakukan oleh umat Islam karena mempertahankan diri. Ketika umat Islam disiksa secara tidak manusiawi dan terpaksa hijrah dari Mekah, kemudian banyak umat Islam yang menjadi syahid. Pada saat itulah Allah Ta'ala memerintahkan mereka untuk melawan. Jadi jelas ini merupakan tindakan pertahanan diri. Saat ini waktu telah berubah. Sudah terdapat kedamaian di mana-mana. Justru dengan pena saat ini Islam diserang. Itulah sebabnya pena harus digunakan untuk membantah setiap serangan atau jihad dengan pena. Allah Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran bahwa kita harus mempersiapkan pertahanan diri dengan senjata yang sama yang digunakan oleh musuh-musuh Islam. Maka pikirkanlah oleh apa yang dipersiapkan oleh para penentang Islam saat ini. Mereka tidak mempersiapkan bala tentara. Mereka menerbitkan majalah-majalah dan buku-buku. Maka dari itu kita juga harus mengangkat pena kita dan menjawab serangan mereka dengan majalah dan buku-buku. Tidaklah bijak jika obat digunakan untuk penyakit yang berlainan. Jika obat tidak sesuai dengan penyakitnya, maka pasti hasilnya tidak baik dan justru berbahaya. Hal ini terdapat di dalam Malpujat volume 8, halaman 20. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang Ilahi,
Hazrat Khalifatul Masih Waqt, Hazrat Khalifah saat ini, Hazrat Mirza Masrur Ahmad, Khalifatul Masih Al-Khamis Ayatollah bin Arsil Aziz mengatakan, jihad kami tidak menggunakan pedang, tidak menggunakan senapan ataupun bom. Jihad kami bukan melakukan tindakan aniaya, tindakan brutal dan berbuat tidak adil. Melainkan jihad kami adalah mencintai dan menyayangi serta mengasihi. Jihad kami adalah bertoleransi, berbuat adil, dan bersimpati terhadap sesama insan. Jihad kami adalah menunaikan hak-hak makhluk Tuhan. Ini beliau sampaikan di Masjid Mahmud, Kanada, tanggal 8 November 2016. Kemudian menggunakan senjata pena bukan pedang. Kalian harus memahami betul bahwa kebutuhan saat ini bukanlah menggunakan pedang, melainkan penalah yang harus digunakan. Keraguan-raguan terhadap Islam yang telah ditimbulkan musuh-musuh kita dan serangan yang disebabkan ilmu pengetahuan yang berbeda telah menunjukkan kepadaku bahwa dengan bersenjatakan pena, bersenjatakan tulisan, aku harus turun ke medan pertempuran dan menunjukkan kepada mereka keberanian Islam dan kekuatannya yang menakjubkan. Aku tidak memiliki kemampuan untuk memasuki medan pertempuran ini. Akan tetapi hanya karunia Tuhan yang menolongku dan benar-benar merupakan rahmat yang besar bagiku. Karena Tuhan menyukai seseorang yang rendah seperti diriku untuk menjelmakan ketinggian agama ini. Satu kali aku menghitung tuduhan-tuduhan yang ditujukan musuh terhadap Islam. Dan menurut perkiraanku jumlahnya tidak kurang dari 3.000. Dan jumlah ini pasti telah bertambah sekarang. Jangan biarkan seorang pun beranggapan bahwa Islam adalah agama yang sedemikian lemahnya, sehingga menjadi sasaran 3.000 tuduhan tersebut. Tidaklah demikian. Tuduhan-tuduhan ini diajukan oleh orang-orang yang bodoh dan tidak mengerti. Aku ingin menyampaikan bahwa selain aku menghitung tuduhan-tuduhan tersebut, aku juga mempelajarinya dan sampai pada kesimpulan bahwa terdapat kebenaran-kebenaran unik yang tersembunyi di balik tuduhan-tuduhan ini. Kebenaran-kebenaran tidak dapat mereka lihat karena kurangnya penglihatan mereka. Dan sesungguhnya hal itu merupakan sunnah Tuhan, bahwa dimanapun penuduh muncul, maka di sana terdapat nilai kebenaran yang besar serta rahasia ruhani. Aku telah ditugaskan untuk mengeluarkan harta tersebut dan menyingkirkan kotoran-kotoran tuduhan dari permata yang berkilauan. Tuhan sangat cemburu pada hal itu. Dia menghendaki agar ketinggian Al-Quran harus disucikan dan dimurnikan dengan menyingkirkan setiap tuduhan-tuduhan yang telah ditimpakan oleh orang-orang yang berhati kotor. Kita bisa lihat hal ini di dalam Al-Fujat jilid 1 halaman 7. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang, itulah diantaranya beberapa sabda-sabda pendiri Jemaat Ahmadiyah dan Khalifah saat ini berkenaan dengan jihad dengan pena, bukan dengan pedang. Kalau kita rasakan, kita lihat sebenarnya pena itu lebih dahsyat tajamnya dibandingkan dengan sebilah pedang. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi kita semua dan kita menjadi prajurit-prajurit yang
menjawab tuduhan-tuduhan orang-orang yang membenci Islam ini dengan pena. Amin Allahumma amin. Wassalamu ala manittaba'al huda wa akhirud da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.